Rahasia program latihan Arema FC yang didesain khusus agar puasa tetap lancar. Gustavo Correa berhasil merancang program latihan inovatif untuk Arema FC yang tak hanya menjaga kebugaran pemain, tetapi juga memperhatikan kesucian ibadah puasa. Bagaimana ia memastikan latihan tak mengganggu ibadah para pemain? Temukan solusi cerdas yang ditawarkan oleh pelatih Arema FC ini dalam video lengkapnya. Persebaya versus Persib, apakah bajul ijo bisa akhiri tren buruk tanpa kemenangan? Dalam 5 laga terakhir, Persebaya belum merasakan kemenangan dan kini mereka harus menghadapi Persib yang tengah dalam performa apik. Bagaimana nasib Persebaya dalam pertandingan head-to-head ini? Simak analisis lengkapnya mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi bajul ijo di laga ini. Hujan jadi momok untuk Arema FC, pelatih sebut ini kelemahan yang mengganggu strategi tim. Pelatih Arema FC memberikan penjelasan mengejutkan tentang bagaimana hujan berperan sebagai kelemahan bagi timnya. Apa dampaknya terhadap taktik dan performa pemain di lapangan? Simak alasan dibalik pernyataan ini dan bagaimana Arema FC berusaha menghadapinya dalam laga-laga mendatang. Strategi baru Persebaya untuk taklukan Persib, Paul Munster yakin timnya siap menang. Persebaya memperkenalkan strategi baru dalam menghadapi Persib dan pelatih Paul Munster yakin timnya siap memberikan kejutan. Apa taktik yang akan mereka terapkan untuk meraih kemenangan? Temukan strategi jitu yang dipercaya Munster untuk membawa bajul ijo mengalahkan Maung Bandung. Arema FC versus Malut United, William Marcilio siap gantikan Dalberto yang absen. Apakah ia bisa tampil gemilang? Dalam pertandingan melawan Malut United, Arema FC kehilangan Dalberto yang absen. Namun, William Marcilio siap untuk mengisi posisi tersebut. Bagaimana kontribusi Marcilio dapat menggantikan peran Dalberto? Simak analisis tentang peluang Arema FC dengan opsi baru ini. Bek Persebaya siap hadapi ancaman penyerang tajam Persib Bandung. Apa strategi mereka? Persebaya harus menghadapi Persib Bandung dengan lini serang yang mematikan. Namun, bek Persebaya siap memberikan perlawanan sengit. Bagaimana strategi pertahanan mereka untuk mengatasi ancaman penyerang tajam Persib? Simak kesiapan tim dan taktik yang akan diterapkan di laga ini. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Rahasia program latihan Arema FC yang didesain khusus agar puasa tetap lancar. Gustavo Correa berhasil merancang program latihan inovatif untuk Arema FC yang tak hanya menjaga kebugaran pemain, tetapi juga memperhatikan kesucian ibadah puasa. Bagaimana ia memastikan latihan tak mengganggu ibadah para pemain? Temukan solusi cerdas yang ditawarkan oleh pelatih Arema FC ini dalam video lengkapnya. Berita bahagia bagi para penggemar Liga 1 Indonesia. Arema FC kini mempersiapkan diri untuk menjalani sesi latihan selama bulan Ramadan yang dimulai pada 1 Maret. Pelatih fisik Gustavo Correa telah merancang program latihan yang adaptif dan toleran, mengingat tim harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu dekat. Dengan jadwal padat, recovery pemain hanya akan berlangsung setiap 4 hingga 5 hari sekali, namun Correa memastikan para pemain tetap dapat menjaga kebugaran tanpa mengganggu ibadah puasa mereka. Program latihan ini disusun agar fisik pemain tetap optimal dan ibadah puasa tetap lancar. Sebagai informasi, Arema FC akan melakoni laga tandang ke markas Malut United pada 4 Maret. Dilanjutkan dengan pertandingan melawan Persija Jakarta pada 9 Maret.
dan ditutup dengan laga kontra Barito Putra pada 13 Maret. Kabar baik lainnya, pemain asal Kolombia Julian Guevara kembali bergabung setelah absen karena akumulasi kartu kuning. Saat ini Arema FC berada di posisi ke-7 dengan 36 poin dan tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Persebaya versus Persib, apakah bajul ijo bisa akhiri tren buruk tanpa kemenangan? Dalam 5 laga terakhir, Persebaya belum merasakan kemenangan dan kini mereka harus menghadapi Persib yang tengah dalam performa apik. Bagaimana nasib Persebaya dalam pertandingan head-to-head ini? Simak analisis lengkapnya mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi bajul ijo di laga ini. Pertandingan big match akan tersaji pada pekan ke-25 Liga 1 antara Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung. Simak catatan pertemuan kedua tim yang sudah bertanding sebanyak 11 pertandingan ini. Duel Persebaya versus Persib kali ini tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Sabtu (1 Maret 2025). Pertandingan kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga Persebaya dan Persib diprediksi akan berjalan seru dan sengit. Pasalnya, kedua tim saat ini sama-sama berada di papan atas klasemen sementara. Persib menempati posisi puncak dengan raihan 51 poin dari 24 pertandingan. Sementara itu Persebaya berada di urutan ketiga dengan 41 poin dari 24 laga. Dalam catatan Liga Indonesia Baru (LIB), Persebaya dan Persib sudah saling bertemu sebanyak 11 pertandingan di era Liga 1. Tercatat dari seluruh laga tersebut sudah terjadi total 44 gol. Dari head-to-head keduanya, Persib meraih 6 kemenangan. Sedangkan Persebaya menorehkan 3 kemenangan dan 2 laga sisa berakhir imbang. Dalam laga melawan Persib malam ini, Persebaya dipastikan tidak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya. Malik Rizaldi dan Kadek Raditya masih dalam tahap pemulihan cedera. Persib juga tidak bisa tampil dengan skuad terbaiknya. Pemain muda andalan Maung Bandung, Beckham Putra, tidak dibawa ke Surabaya karena mengalami sakit. Hujan jadi momok untuk Arema FC. Pelatih sebut ini kelemahan yang mengganggu strategi tim. Pelatih Arema FC memberikan penjelasan mengejutkan tentang bagaimana hujan berperan sebagai kelemahan bagi timnya. Apa dampaknya terhadap taktik dan performa pemain di lapangan? Simak alasan dibalik pernyataan ini dan bagaimana Arema FC berusaha menghadapinya dalam laga-laga mendatang. Kegagalan Arema FC merengkuh kemenangan saat menjamu PSIS Semarang pada Senin (24 Februari 2025) di Stadion Sopriadi Blitar, membuat pelatih Zegomez mengetahui kelemahan timnya, yaitu hujan. Mereka kehilangan konsentrasi dan gagal mengantisipasi transisi PSIS Semarang hingga skor disamakan menjadi 2-2. Zegomez akui mereka punya masalah dengan cuaca hujan. Pelatih Arema FC Zegomez mengakui jika mereka memiliki masalah saat pertandingan berlangsung dengan hujan. Permainan mereka tidak efektif karena memanfaatkan passing antar pemain, tapi hujan menyebabkan aliran bola terhambat air. Hujan membuat pertandingan jadi rumit karena lapangan menjadi berat sehingga transisi tidak berjalan baik. Kita harus menemukan solusi untuk masalah ini, terangnya saat dikonfirmasi pada Jumat (28 Februari 2025).
Tidak hanya permainan yang mengalami kendala, hujan juga menyebabkan fisik pemain cepat drop, sehingga konsentrasi selama pertandingan jadi buyar. 2. Segomez minta pemainnya segera beradaptasi. Segomez meyakini jika kondisi ini tidak bisa lebih lama dibiarkan, pasalnya belum bisa dipastikan kapan musim hujan akan berakhir di Indonesia. Jadi mereka sendiri yang harus beradaptasi dengan situasi hujan saat pertandingan. Indonesia saat ini masih musim hujan, jadi ini memang membutuhkan permainan kami tidak optimal. Jadi kami yang harus beradaptasi dengan strategi baru, tegasnya. Strategi baru Persebaya untuk taklukkan Persib, Paul Munster yakin timnya siap menang. Persebaya memperkenalkan strategi baru dalam menghadapi Persib dan pelatih Paul Munster yakin timnya siap memberikan kejutan. Apa taktik yang akan mereka terapkan untuk meraih kemenangan? Temukan strategi jitu yang dipercaya Munster untuk membawa bajul ijo mengalahkan Maung Bandung. Manajemen Persebaya Surabaya telah memberi satu kesempatan lagi bagi Coach Paul Munster, yaitu harus menang lawan Persib. Jika kalah, maka manajemen kemungkinan tidak akan memberikan tambahan pertandingan lagi baginya. Meskipun demikian, bagi Munster sendiri, ia mengaku tidak tertekan terhadap ancaman pemecatan dari manajemen Persebaya. Ia lebih memilih fokus menghadapi Persib Bandung. Saya hanya fokus pada Persib, tidak ada yang lain. Bukan hanya saya, para pemain juga. Semua orang hanya fokus pada pertandingan ini. Bukan hanya saya, para pemain. Kita semua belajar. Kami belajar dari menang, seri, kalah. Dan kami melakukan persiapan untuk Persib, tegas Munster seperti dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Ia juga mengaku tidak buta kekuatan tim yang berstatus juara bertahan tersebut karena ia kenal dengan para pemainnya. Saya tahu betul dalam kurung kekuatan Persib, saya kenal semua pemainnya. Kami tahu kelebihannya, kami tahu kelemahannya, tegasnya lagi. Arema FC versus Malut United, William Marcilio siap gantikan Dalberto yang absen. Apakah ia bisa tampil gemilang? Dalam pertandingan melawan Malut United, Arema FC kehilangan Dalberto yang absen. Namun William Marcilio siap untuk mengisi posisi tersebut. Bagaimana kontribusi Marcilio dapat menggantikan peran Dalberto? Simak analisis tentang peluang Arema FC dengan opsi baru ini. William Marcilio berpotensi untuk merumput kembali bersama Arema FC. Setelah Dalberto dipastikan absen saat Singo Edan bertemu Malut United di pekan 25 Liga 1 2024/2025. Absennya Dalberto ini karena dia mendapatkan akumulasi kartu kuning. Pada laga menghadapi PSIS Semarang kemarin, Dalberto harus menerima kartu kuning dari wasit. Itu menjadi kartu kuning keempatnya setelah sebelumnya dia mendapatkan kartu kuning kala melawan Persib Bandung, PSM Makassar, dan Madura United. Melihat formasi yang digunakan oleh pelatih Arema FC, Segomez yang selalu menggunakan dua striker di depan, William Marcilio bisa menjadi opsi. Dia bisa berperan sebagai second striker, maupun pelayan bagi Charles Lokolingoy yang menjadi tumpuan di lini depan. Bek Persebaya siap hadapi ancaman penyerang tajam Persib Bandung. Apa strategi mereka?
Persebaya harus menghadapi Persib Bandung dengan lini serang yang mematikan. Namun, bek Persebaya siap memberikan perlawanan sengit. Bagaimana strategi pertahanan mereka untuk mengatasi ancaman penyerang tajam Persib? Simak kesiapan tim dan taktik yang akan diterapkan di laga ini. Persebaya akan menghadapi pemuncak klasemen Liga 1 pada pekan ke-25 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 1 Maret 2025. Ada dua pemain yang patut diwaspadai bajul ijo di kubu Persib, yakni duet maut David da Silva dan Ciro Alves di lini depan. David da Silva dan Ciro sama-sama mencatatkan 6 gol musim ini. Keduanya masuk daftar pencetak gol terbanyak klub sejauh ini. Kerjasama kedua pemain ini seringkali membahayakan pertahanan lawan. Dalam 5 pertandingan terakhir, kedua pemain tersebut sama-sama menyumbang 1 gol. Dan Ciro juga menduduki posisi teratas dalam memberikan assist, yakni 9 kali. Selain David da Silva dan Ciro, Persebaya juga perlu mewaspadai Tirone. Gelandang serang Persib ini menjadi pencetak gol terbanyak klub sejauh ini, yakni 11 gol. Bek Persebaya Catur Pamungkas tak gentar dengan ketajaman penyerang Persib. Sebagai pemain, kata Catur, harus siap menghadapi mereka. Ia akan berusaha semaksimal mungkin menahan gempuran mereka.